Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai 24 dengan tema Firman Tuhan dan Janji Pemulihan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku, Israel dan Yehuda firman Tuhan dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh, beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan, Allah mereka, dan kepada Daud, raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sungguh, beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan, tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau. Mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu? Karena kepedihanmu sangat payah, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjarah engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku, sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku?
Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar, menyambar, angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan mengerti hal itu. Saudara dalam kasih Yesus, Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai 24 merupakan satu kesatuan yang berbicara tentang pembaharuan yang dijanjikan Allah kepada umatnya. Janji pembaharuan Allah berisi pemulihan hidup secara menyeluruh sehingga umat hidup dalam perdamaian, keselamatan dan pengharapan. Nubuat Nabi Yeremia yang disampaikan pada abad ke-6 ditujukan kepada bangsa Israel yang mengalami kesengsaraan yang sangat mengerikan. Dan tidak ada pemimpin yang dapat diharapkan untuk memulihkan harkat dan martabat bangsa Israel sebagai negara berdaulat yang diberkati Allah. Mereka tak dapat berbuat apa-apa sebab berada dalam jajahan bangsa Babel. Semua terjadi karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan karena lebih suka hidup dalam penyembahan berhala, melakukan perbuatan amoral dan lebih mempercayai nubuat nabi palsu yang meramalkan kejayaan Israel tanpa campur tangan Tuhan. Bangsa Israel tidak mungkin bangkit dengan kekuatannya sendiri. Allah dengan jelas mengatakan bahwa akan datang waktunya ayat 3. Penderitaan dan kegentaran akan berakhir jika Allah sendiri yang mengadakan pembaharuan. Artinya pembaharuan itu adalah anugerah Allah, sebab mereka adalah bangsa yang berdosa. 11. Pembaharuan yang dilakukan Allah adalah pembaharuan yang sejati, sebab tujuan utama pembaharuannya bukanlah sekadar membebaskan bangsa Yehuda dari jajahan bangsa lain 8, 9, ataupun memberikan kehidupan yang tenang dan aman ayat 10. Tujuan utama pembaharuan Allah adalah agar Yehuda kembali beribadah kepada Allah ayat 9. Arah pembaharuan sejati adalah mengembalikan manusia ke dalam hubungan yang benar dengan Allah, yaitu manusia yang menyembah, memuliakan, dan mentaati kehendak-Nya. Janji pemulihan Allah jelas merupakan kabar baik yang membawa sukacita, pengharapan karena Allah sejatinya tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Allah tetap setia kepada umat-Nya dan memulihkan kehidupan mereka seperti yang dikehendakinya. Artinya, tanpa campur tangan Allah, umat akan selamanya hidup dalam permusuhan, sakit, penyakit, kesalahan dan mustahil dapat membangun masa depannya. Di sini, umat diarahkan untuk menantikan tindakan Allah yang memulihkan mereka dengan selalu mempercayai kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan hamba-Nya, Yeremia. Sahabatku, sebagai anak-anak Allah, kita diperhadapkan dengan janji pemulihan yang berisi pengampunan dan keselamatan. Allah menghendaki agar umat-Nya membuka hati dan pikirannya pada kuasa Roh Kudus yang bekerja melemah lembutkan kekerasan dan kedegilan hati manusia dan memperbaharui pikirannya dari kesia-siaan. Tindakan pembaharuan Allah menjadi peristiwa menakjubkan yang patut terjadi dalam hidup kita masing-masing jika iman, kasih dan pengharapan kita selalu tertuju kepada Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup dan kekal. Pembaharuan yang dialami hanya dapat terjadi jika kita berada dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi jaminan mutlak atas janji Allah dan berkat-berkat-Nya yang sempurna dalam hidup kita. Karena itu, tidak perlu kita mencari pembenaran diri, menolak kenyataan dan melemparkan kesalahan pada orang lain. Jika memang hidup kita saat ini berada dalam kebimbangan, kebuntuan dan kehancuran, masa hidup suram dan kelam pekat pada akhirnya mengingatkan kita bahwa hidup dengan mengandalkan kekuatan pribadi, dengan kelengkapan duniawi, tidak menghasilkan kehidupan yang dipenuhi damai sejahtera dan sukacita. Saudara diingatkan untuk memberi diri, dituntun oleh firman Allah dan menerima janji pemulihan Allah yang memperbaharui hati, pikiran dan perbuatan kita yang
akhirnya dapat menyenangkan hati Allah. Waktu Tuhan untuk bertindak membaharui hidup manusia adalah satu kepastian yang tidak perlu diragukan. Kepekaan terhadap kebenaran firman Allah membuat masing-masing pribadi mendengar dengan jelas apa yang dikehendaki Allah sesuai petunjuk kuasa, dan berarti agar kita dapat bersukacita atas kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Sungguh mengagumkan karya keselamatan Allah lewat hidup kita yang setia kepada Tuhan Yesus, sebab pada akhirnya kita dapat bersyukur kepada Allah dalam Kristus yang senantiasa mengasihi kita selama-lamanya. Pembaharuan Allah mendorong kita untuk mengasihi dengan anggota keluarga kita dan saudara-saudara, seiman dengan penyertaan kuasa Roh Kudus yang membebaskan kita dari kesalahan dan dosa serta mempersatukan kita semua dalam ikatan damai sejahtera sampai Kristus datang kembali. Kiranya karya keselamatan Allah dianugerahkan dalam hidup kita semua, agar kita dapat mengabdikan hidup kita seutuhnya bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.